Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat. Sekarang kita membicarakan tentang wind turbine. Mengenal pembangkit listrik tenaga angin wind turbine untuk rumah. Misalnya saya akan memasang wind turbine atau pembangkit listrik tenaga angin rumah ini di daerah Sidoarjo, maka saya harus mencari data kecepatan angin di daerah tersebut. Saya cari saja di Google, maka kita dapatkan data kecepatan angin di daerah Sidoarjo. Setelah saya pelajari, maka didapat kecepatan angin rata-ratanya 5 meter per detik atau 18 km per jam. Kecepatan angin maksimumnya saya pakai 18 meter per detik atau 65 km per jam. Kalau kita ingin menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga angin atau wind turbine dan digunakan untuk menyalakan kompor listrik 500 watt dan TV digital 60 watt, maka kita harus menyiapkan daya sebesar 560 watt, dan jika dibagi dengan efisiensi turbin dan efisiensi mekanis, maka didapat sekitar 996 watt dan dibulatkan menjadi 1000 watt. Maka kita harus mencari wind turbine atau pembangkit listrik tenaga angin yang bisa membangkitkan daya 1000 watt pada kecepatan minimum 5 meter per detik sampai 18 meter per detik. Dari katalog suatu produk didapat spesifikasi sebagai berikut. Startup wind speed-nya 2 meter per detik, rated wind speed 13 meter per detik, breaking wind speed atau survival wind speed-nya 20 meter per detik. Daya yang dihasilkan pada saat rated wind speed 1000 watt. Produk ini yang dipilih. Sebagai berikut adalah ilustrasi pemasangan dari kit pembangkit listrik tenaga angin atau wind turbine yang bisa kita beli di toko online dan kita rakit sendiri. Selanjutnya, untuk membangkitkan listrik DC ke AC menggunakan peralatan yang hampir sama seperti yang digunakan oleh pembangkit listrik tenaga surya. Dari wind turbine, aliran arus DC dihubungkan ke wind charge controller. Wind charge controller ada juga yang hibrid dengan solar cell. Jadi bisa digunakan bersama-sama untuk pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya. Kita pilih wind controller untuk 1000 watt. Charge controller mengatur tegangan dan arus dari wind turbine ke aki untuk mencharge aki. Untuk wind turbine perlu juga pada charge controlnya dilengkapi dengan load damper yang berfungsi membuang daya ketika baterai penuh. Kemudian kita hubungkan wind charge controller ke aki. Kita hitung kebutuhan akinya. Daya 1000 watt di charge aki 50%, efisiensi sistem 85%, dan sistem voltasenya 24 volt, maka didapat aki 100 Ah. Digunakan aki 12 volt 100 Ah di seri. Aki berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Kemudian aki dihubungkan ke inverter 1000 watt. Inverter berfungsi mengubah arus DC menjadi arus AC. Pastikan inverter ini benar-benar pure sine wave. Jika tidak, akan merusak peralatan listrik.
Total biaya yang dibutuhkan untuk membeli peralatan dan kabel dan kelengkapannya sekitar 10 juta rupiah. Demikian ulasan kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.